Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Jejak Belajar ID. Ayo biasakan berdoa dulu sebelum belajar ya. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan bilangan pecah atau pecahan. Kalian pasti ini sudah tahu ya, pecahan ketika di SD. Nah, ini yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat membandingkan bilangan pecah atau pecahan. Yang kedua dengan prasyarat membandingkan bilangan bulat. Ketiga nanti akan mengamati bagaimana bilangan pecah atau pecahan. Yang keempat akan mengetahui bagaimana definisi bilangan pecah atau pecahan. Yang kelima tentang contoh dan definisi pecahan senilai. Kemudian yang keenam menentukan cara membandingkan bilangan pecah atau pecahan. Sekarang akan dibahas secara satu persatu. Jangan hanya menonton videonya saja ya, tapi juga dipelajari dengan seksama agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, yaitu siswa dapat membandingkan bilangan pecah atau pecahan. Langsung saja yang kedua dengan prasyarat. Akan mengulas kembali tentang bagaimana sih membandingkan bilangan bulat. Ya, merefresh lagi. Ini ketika di SD pasti sudah pernah. Negatif 7 dengan 3. Mana yang lebih dari nilainya? Ya pastinya yang positif ya. Positif nilainya lebih dari yang negatif. 26 dengan 14 yaitu lebih dari yang 26. 4789 itu kurang dari 4879. Diulang lagi, kok kalian belum paham diulas lagi materi yang sudah ada di SD. Nomor 3 yaitu mengamati bilangan pecah atau pecahan. Ayo sekarang kita akan sama-sama mengamati. Ada ilustrasi di sini. Yang pertama ada potongan kue. Itu kan ada juga gelas air. Itu yang biasanya buat praktikum ya, praktikum IPA. Kemudian yang terakhir ada potongan kain. Menyatakan pecahan berapakah dari gambar atau ilustrasi tersebut. Yang pertama itu dilihat benar ditebak, ada yang benar tidak. Jawab 3/4 itu kayak yang dipotong 1 ya, yang tidak terpotong ada 3 dari keseluruhan 4. Kalau yang gelas air 3 dari keseluruhan 5, potongannya dipotong 1, jadi yang tidak terpotong itu 2 dari 3, jadi 2/3. Ini contoh ilustrasi tentang pecahan, itu masih sederhana ya. Jadi kalian harus merefresh lagi yang ada di SD, karena ini sebagai dasarnya agar nanti bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu tentang definisi bilangan pecah atau pecahan. Jadi sebenarnya apa sih pecahan atau bilangan pecah itu? Dari beberapa contoh tadi kalian mungkin bisa mendefinisikan istilahnya pecahan itu apa sih ya, dengan pemikiran masing-masing. Nah, ayo sekarang kita cek apakah definisi dari pecahan itu sama dengan apa yang kalian pikirkan. Nah, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Nah, kalau B-nya itu 0, nanti bilangannya tidak terdefinisi. Seperti yang sudah kalian ketahui di SD. Nah, ada B ini kan ada sebutan lainnya ya, yaitu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Ini hanya sebagai simbol agar memudahkan dalam mendefinisikan. Karena kalau mendefinisikan itu bukan memasukkan angka, tapi entah itu bilangan bulat atau bilangan prima atau mungkin bilangan cacah. Itu kalau untuk mendefinisikan ya sesuatu istilah, kalian bisa menggunakan simbol seperti ini. Bisa menggunakan huruf ya, huruf kecil dari A sampai Z. Bagaimana dengan definisi pecahan ini? Apakah sudah bisa dimengerti?
diulas-ulas lagi kalau masih belum bisa dipahami ya. Selanjutnya ini akan memperhatikan ya, mengamati ilustrasi. Nih, perhatikan bagian yang diarsir itu yang biru. Bagiannya itu kan ada 4 bagian, diarsir 1, berarti 1 dari keseluruhan 4 bagian itu. Segitiga pun sama. Kemudian next, ini ada bisa dihitung itu ya, yang pertama persegi panjang itu. Kotak totalnya ada keseluruhan 12, yang diarsir 5 dari keseluruhan 12. Begitu pula yang 4/12. Jadi hitung yang terakhir dan keseluruhannya itu berapa. Nah, ini lingkaran itu yang diarsir 2 dari keseluruhan 4. Kemudian berikutnya diarsir 3 dari keseluruhan 8, dan yang terakhir 4/8. Oke, kita lanjut ke bagian 5, yaitu contoh dan definisi pecahan senilai. Kalau terasa ini terlalu cepat, kan bisa mengulang lagi, di stop atau di pause ya, karena memang durasinya tidak bisa begitu lama. Kemudian kita mengamati menanya, mencoba, dan menalar. Ini ada, jika kalian bisa melihat yang diarsir itu 1 dari keseluruhan bagian 2. Ini ada lagi contoh yang hijau itu yang diarsir 2 dari keseluruhan 4 bagian dari lingkaran. Nah, apakah sama? Ternyata di ilustrasi yaitu keduanya sama, setengah sama dengan 2/4. Next ke bagian yang kedua, itu lingkaran masih sama seperti tadi yang diarsir itu 1 merah dari keseluruhan 2 ya, 2 bagian, kan pastinya udah bisa menentukan pecahannya. Ini yang diarsir 3 yang hijau itu dari keseluruhan 6. Apakah sama? Ternyata dari ilustrasinya menunjukkan bahwa setengah itu sama dengan 3/6. Masih mengulas lagi, sama seperti tadi ya, ini setengah, pokoknya yang diarsir itu berapa dari keseluruhannya berapa, jadi membentuk pecahan. Ini yang hijau dihitung itu ada 4 ya, dari keseluruhan itu yang terbagi 8. Ternyata ilustrasinya masih sama, jadi setengah itu sama dengan 4/8. Ini ilustrasi ini setengah. Dan next yang hijau itu seperti tadi, ini cuma penggabungan dari yang sebelumnya. Nah, 3/6. Jadi yang ditanyakan itu apa? Kalau untuk membentuk pecahan itu per keseluruhan. Itu disebut apa? Kalau sama dengan itu. Nah, benar sekali. Pecahan senilai. Ditandai dengan tanda sama dengan. Pecahan senilai. Tentukan pecahan senilai yang lainnya. Menuliskan tadi ya, sama dengan 4/8, 5/10. Berapakah ini agar senilai? 10 kali berapa kok 20? Nah, kali 2, makanya 5 kali 2 itu 10. Kemudian lanjut 12/24. Ini kalau disederhanakan ya, kalian pastinya bisa menyederhanakan dibagi bilangan yang sama. Nah, untuk yang terakhir kalian bisa menyebutkan bebas asalkan senilai dengan pecahan yang lainnya, yaitu senilai dengan setengah, dengan 10/20, dan yang lainnya. Coba pikirkan itu berapa yang tadi terakhir. Kemudian next, mengamati, menanya, mencoba, dan menalar lagi. Dari arsiran bisa melihat ini berapa ya, 2/3. Pokoknya kuncinya yang diarsir itu berapa per keseluruhan. Tadi ilustrasinya sama ya. Jadi kalau disederhanakan itu hasilnya sama. Ditandai dengan sama dengan, maka itu dinamakan pecahan senilai. Nah, ini setengah sama dengan 5/10, itu senilai dari 1 kali 5, 2 kali 5. Jadi diperhatikan tuh, dikalikan bilangan yang sama. Dari beberapa contoh soal ini, nah, dikali atau dibagi bilangan yang sama. Tapi jangan membagi dengan bilangan yang nantinya akan menghasilkan bilangan desimal, karena syaratnya tadi apa? Pembilangan dan penyebut itu adalah bilangan bulat ya,
menentukan bilangan desimal. Seperti tadi definisi yang awal, kalian sudah mengetahui pecahan itu apa. Nah, selanjutnya ini sekarang kita akan menyimpulkan bagaimana langkah atau cara untuk menentukan pecahan yang senilai itu. Pastinya kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Di sini untuk simpulan akhir untuk menentukan pecahan senilai. Di sini disajikan ada 1/3. Kalian bisa mengisinya sendiri ya, dengan cara seperti sebelumnya. 6/15 itu senilai dengan berapa? Kemudian disimpulkan, yaitu dengan cara membagi atau mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, next. Selanjutnya yang terakhir, menentukan cara membandingkan bilangan pecah atau pecahan. Flashback kembali, mengingat kembali. Ini ada bilangan 1/3. Ini kalau diilustrasikan ya. Kalau sudah mahir tidak perlu diilustrasikan. Ayo fokus kita amati ini ilustrasi tersebut ya, seperti tadi ketika menentukan pecahan ya. Yang diarsir berapa itu ada 2 dari keseluruhan bagian, yaitu 4. Dari kedua ilustrasi tersebut kita akan membandingkan, dan ternyata 1/4 dengan 2/4. Yaitu bisa dilihat hasilnya apa, yaitu 1/4 pastinya kurang dari 2/4 itu kalau diilustrasikan. Dari pengilustrasian. Tapi bisa juga dengan disamakan penyebutnya ya ketika SD. Bisa dengan perkalian silang juga. Ini seperti mengulas di SD, cuma lebih kompleks. Dari hasil ilustrasi ternyata 3/6 yaitu pastinya udah tahu jawabannya. Ini penyebutnya sudah sama, jadi tinggal lihat pembilangnya. Hasilnya lebih dari, karena 3 lebih dari 2 nilainya. Nah, ini membandingkan pecahnya selanjutnya. Ilustrasi itu ada 4/8. Dengan dihitung itu yang diarsir ya 5/8. Penyebutnya sudah sama lagi. Jadi tinggal lihat pembilangnya. 4 pastinya kurang dari 5. Jadi kalian bisa langsung tahu 4/8 kurang dari 5/8. Ayo kita mengamati. Ini ada yang pertama 1/4. Nah, dengan 2/4 penyebutnya sudah sama. Nah, tinggal lihat pembilangnya. 1 kurang dari 2, makanya hasil pecahannya kurang dari. Ini juga sama, kalian pasti sudah tahu ya. Nah, lebih dari, tinggal lihat pembilangnya kalau penyebutnya sudah sama. Nomor 3, nah, kurang dari. Kalian harus benar-benar dipahami, ini masih membandingkan dengan penyebut yang sama, masih simple, sangat sederhana. Jadi diulas kembali ini sampai benar-benar paham, baru lanjut ke next materi. Nah, ini kan karena ini penjelasannya ya seperti tadi sudah dijelaskan. Pokoknya kalian belajar dari berbagai sumber. Sering megang HP, gunakanlah untuk yang lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk bermain saja. Ingat itu. Dan malasnya juga dikurangi. Jangan terlanjur main HP, hanya main-main saja, pembelajarannya ditinggalkan. Next, ke step selanjutnya, simpulan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, huruf kecil itu sebagai simbol untuk melambangkan dalam pendefinisian. Ya, jadi bukan angka yang dimasukkan. Dengan A, B, C bilangan asli, itu sudah disebutkan ya. Nah, jika A kurang dari B, maka hasil perbandingan pecahannya itu kurang dari. Itu A dan B di sini sebagai pembilang. Jika A sama dengan B,
maka perbandingannya sama dengan atau disebut juga pecahan senilai. Dan jika A lebih dari B, maka hasil perbandingan pecahnya yaitu lebih dari. Nah, ini kalau ada permasalahan yang lain. Nah, misalkan ini penyebutnya berbeda, bagaimana caranya? Masih hampir sama seperti tadi, kita masih menggunakan ilustrasi untuk cara membandingkan. Nah, sekarang dengan penyebut yang berbeda. Ini ya, lihat yang diarsir itu. Coba dibandingkan, bisa terlihat yaitu maka hasilnya sepertiga dengan setengah, kurang dari atau lebih dari. Bisa dilihat ya, itu yang warnanya kuning atau yang setengah, itu pastinya lebih banyak areanya, maka sepertiga itu kurang dari setengah. Kemudian nih, cara yang beda tanpa ilustrasi, kan sama dengan itu artinya apa? Pecahan senilai, tadi sudah dibahas ya. Masih ingat kan, dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dengan cara yang kedua ini kalian bisa mengamati ya, bahwa dari 1/2 dan 1/3 penyebutnya disamakan. Bisa dengan cara menentukan pecahan yang senilai atau perkalian silang yang pernah kalian pelajari di SD pastinya. Diingat kembali, dibuka lagi buku SD-nya atau mencari sumber belajar dari sumber lain. Nah, kesimpulannya untuk membandingkan dua pecahan yang diketahui, bisa dengan menyamakan penyebut kedua pecahan, kemudian tinggal membandingkan pembilangnya kalau penyebutnya sudah sama. Nah, sekian pembelajaran kali ini, semoga mudah diterima ya. Di play lagi videonya, bisa mungkin dicatat. Kalau misal untuk pembelajaran berikutnya tidak dicatat tidak apa-apa, karena video bisa ditonton terus ya. Save videonya dan support channel ini ya, subscribe, like, dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.